agar hidup manfaat. Rindu surga lewat ibadah mencari berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzina hum safat nufusuhum wa tabat qulubuhum wa kanuhum sadatal mansurina. Amma ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Saya mulakan saya hormati para asatidzah Bilusus sahibul bait Bapak Anung beserta keluarga yang mudah-mudahan Allah berikan selalu kenikmatan dan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis ta'lim rindu surga yang mudah-mudahan selalu eksis, insyaallah mampu memupuk keimanan dan ketakwaan, dan insyaallah dijadikan oleh Allah orang-orang yang dipermudah dalam segala halnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaca dari kehidupan masa lalu, dan jikalau dijadikan sebuah pelajaran hari ini, insyaallah semua akan terasa indah. Kejadian-kejadian masa lalu pun ada pada saat ini. Jadi kadangkala kita berpikir bahwa manajemen kehidupan dunia ini hanya sekedar pengulangan saja, cuman beda waktunya. Dulu orang pelit ada Korun, dulu pemimpin durjana ada Firaun, dulu kaum homoseksual pun ada kaum Nabi Lut, dulu kaum yang rakus tentang dunia pun ada kaum Sabat, dulu kaum-kaum yang tidak pernah mau bersyukur dari nikmat Allah pun ada kaum Saleh, kaum Hud dan lain sebagainya. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Tujuannya supaya orang tidak lagi kembali melakukan apa yang dulu hamba Allah lakukan, apa yang dulu umat-umat yang dulu lakukan. Dikasih contoh, dikasih hukuman, dikasih bentuk ajabnya, dikasih tahu dihancurkannya. Tapi makin gilanya manusia, semakin dia tahu, semakin dia mengerti, malah semakin dahsyat dia berbuat kejahatan. Sebenarnya ada apa ini? Makanya ada satu teguran, kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati manusia itu ada penyakit, dan semakin asik dia dengan penyakit-penyakit duniawi, maka Allah akan terus tambahkan penyakitnya sehingga dia menjadi orang-orang yang lalai. Innaudzubillah. Makanya bagaimana supaya menghilangkan penyakit hati yang ada dalam diri kita? Ini ngaji kayak begini. Ini biarin deh, ngantuk kagak apa-apa deh. Kita ngaji enjoy, yang mau tidur nggak apa-apa, bebas. Yang sambil ngerokok. Atau sebelum kelar ngaji mau makan silakan, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita enjoy bang ngaji ya. Tegang-tegang kagak enak. Tegang enak cuman kawin doang, kalau ngaji kagak enak. Santai bang. Jadi nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu dahsyat memikirkan sesuatu.
Kita duduk enjoy, yang penting sedikit kita bawa pulang jadikan pelajaran dan pemahaman buat kita. Nah, berkaca dari momentum-momentum atau pelajaran-pelajaran masa lalu, ada juga pelajaran-pelajaran dulu yang mesti dijadikan motivasi saat ini. Ini pelajaran-pelajaran terbaik sebenarnya, yang mungkin pekerjaannya sama, cuman situasinya saja yang berbeda. Saat itu ada seseorang yang di zaman Ibrahim bin Adham. Ini satu hikayat yang insya Allah hikayat bisa jadikan pelajaran buat kita. Namanya Jahdar bin Rabi'ah. Jahdar bin Rabi'ah ini kelakuannya mungkin kayak kita, Pak. Mungkin kayak kita. Sebelum menyentuh pengajian, mabok doyan, perempuan oke, judi emang doyannya kan gitu. Pokoknya berbuat maksiat dia hafal, model kayak apa aja dia udah lakuin. Tapi biasanya manusia begitu. Di saat menemukan kelelahan dari kemaksiatan, dia pengen kembali kepada Allah. Untungnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun kelakuan kita, sejahat apapun kelakuan kita, selain tidak syirik kepada Allah, insya Allah ini akan Allah ampuni apa yang kita inginkan. Bahkan ketika malaikat menutupi suara kita memanggil nama Allah, Allah ngasih tahu malaikat, jangan pernah tutupi suara-suara hambaku yang memanggil-manggil namaku. Sebesar apapun kemaksiatan mereka, selama tidak menduakan Allah, insya Allah gitu ya, Allah akan ampuni kita. Nah, Jahdar bin Rabi'ah ini orang yang dahsyat. Perbuatan dosanya, zina, kemudian mabuk dan lain sebagainya, ini sudah di batas nalar manusia. Tapi satu saat dia ada jenuhnya. Dia pengen kembali kepada ajaran agama Allah. Muter dia. Nah, Jahdar itu mendatangi beberapa ulama. Tujuan Jahdar bin Rabi'ah agar para ulama tersebut mampu menasehatinya, karena sudah terlanjur jauh dia berbuat maksiat. Tapi setiap ulama yang didatanginya nggak mampu ngegedor hati Jahdar bin Rabi'ah, sampai bingung dia. Ini gimana supaya hati kita kembali kepada Allah? Siapa yang mampu mengajarkan saya dalam keadaan posisi pengen kembali kepada Allah dari perbuatan maksiat yang terlalu banyak? Akhirnya ketemu tuh Jahdar sama temennya. Lo ngapa bang? Ngurung banget muka lo ditekuk. Gini bang, nih saya mau insaf nih. Dosa saya udah terlalu banyak. Tapi saya terletak pengen sadar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma pengen nanya sama ulama. Beberapa ulama yang saya tanyain kagak mampu ngegedor hati saya. Kira-kira sampean tahu nggak ulama mana? Syekh mana dah? Sejauh apapun saya akan kejar. Yang penting mampu ngedor hati saya supaya saya kembali kepada ajaran agama Allah. Akhirnya kata temennya, kesana bang, ada namanya Abul Ishaq Ibrahim bin Adham. Setiap orang yang minta nasihat sama dia kagak lolos. Insya Allah sampean mampu meraih hidayah dunia untuk mencapai hidayah akhirat. Samperin deh tuh, kasih alamatnya. Sampai depan rumah Ibrahim deh. Salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Ibrahim bin Adham, man anta? Ana Jahdar bin Rabi'ah. Siapa anda? Saya Jahdar bin Rabi'ah. Apa keperluan anda? Saya dengar dari teman saya sampai nih jago nasihatin orang. Tolong nasihatin saya agar saya kembali kepada ajaran agama yang benar, agama Allah. Karena selama hidup saya ini banyak berbuat kejahatan, kemaksiatan. Cuman udah pegel, pengen kembali kepada Allah. Sudah beberapa ulama saya samperin, cuma nggak mampu ngegedor hati saya. Katanya sampean mampu bisa menasihati orang, tolong nasihati hati saya. Jadi kadangkala bang, ketika kita kepentok dalam kemaksiatan, kepentok ingin kembali kepada Allah, jangan ragu-ragu minta nasihat kepada orang-orang alim, ya bang ya. Sebab nasihat itu kadang mendongkrak hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa kata Ibrahim bin Adham? Ya Jahdar bin Rabi'ah, wahai Jahdar bin Rabi'ah, nggak banyak-banyak saya pengen ngasih nasihat sama sampean, cuman 4 aja. Didengerin syukur, nggak didengerin syukur. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ya Jahdar bin Rabi'ah, wa intakun fil maksiat latajuk rizqullah. Hei Jahdar bin Rabi'ah, nasihat yang pertama, kalau sampean sampai saat ini masih melakukan perbuatan kemaksiatan, nggak takut berbuat maksiat di hadapan Allah, ingat, jangan pernah makan rizki yang turunnya dari Allah. Jahdar agak protes di sini. Ya Ibrahim,
Kalau saya nggak boleh makan rezeki dari Allah, saya mesti makan apaan? Kan padi Allah yang numbuhin, gunung pun Allah yang ninggiin, laut Allah yang ngasinin, bahkan ikannya Allah yang melihara. Seluruh dunia ini kan Allah yang ciptakan. Kalau saya nggak boleh makan rezeki dari Allah, saya makan apaan? Manusia nggak bisa menciptakan. Manusia cuma bisa mengelola, memanajemennya, tapi menciptakan manusia nggak bisa. Tumbuhan dan lain sebagainya kan Allah yang menciptakan. Nah, ketika saya nggak boleh makan rezeki dari Allah, ini nasihat apaan? Lalu saya makan apaan? Apa kata Jahdar bin Rabi'ah? Kalau lu sadar, sampean sadar bahwa sampean nggak bisa pernah makan selain rezeki dari Allah, nggak bisa makan selain sesuatu yang diberikan oleh Allah, yang dihidupkan oleh Allah. Kenapa sampean nggak malu ketika berbuat maksiat, tapi masih tetap memakan rezeki Allah? Seharusnya malu dong. Ketika sampean diberikan harta, diberikan nafas, diberikan oksigen, diberikan kesehatan, diberikan anak, istri, diberikan kemapanan untuk mereka mencari rezeki, kenapa nggak malu ketika berbuat maksiat di hadapan Allah, sementara Allah masih mengucurkan rezeki, Allah masih ngasih oksigen, Allah nggak hancurkan gunung, Allah nggak tumpahkan lautan dan lain sebagainya, Allah masih ngasih pandangan mata kita, Allah masih ngegerakin DNA kita, Allah masih ngegerakin kaki kita. Kenapa di saat Allah memberikan semuanya kita tidak mau lepas dari perbuatan maksiat? Apa nggak malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke? Jadi mulai besok kita sadarin nih, ketika kita pengen berbuat maksiat seharusnya kita malu, sebab kita butuh Allah, butuh rezeki dari Allah. Saat banyak orang-orang yang berbuat maksiat rezekinya makin bagus, silakan. Tapi kan segala sesuatu perbuatan di muka bumi ini ada tulisannya, ada catatannya yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu butir pasir sekalipun dosa kita tetap tercatat rapi dalam pembukuan para malaikat Allah. Ya, mudah-mudahan buku kita buku yang terbaik nih di hadapan Allah. Jadi besok kalau kita mau berbuat maksiat, banyak berpikir, malu ketika kita berbuat maksiat, tapi kita masih mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai nih Jahdar bergetar. Terus yang kedua kata Ibrahim bin Adam, ya Jahdar bin Rabi'ah, wa in takun fil maksiat la taskun fi ardillah. Hei Jahdar, ketika engkau masih asik berbuat maksiat, nggak takut berbuat maksiat di hadapan Allah, terang-terangan berbuat maksiat, jangan pernah tinggal di buminya Allah. Ini Jahdar agak keder. Kalau saya kagak boleh tinggal di bumi Allah, saya mau tinggal di mana Tuhan? Mau tinggal di bulan kan Allah juga yang bikin. Mau tinggal matahari angus saya. Mau ditinggal di Mars kan Allah juga yang bikin. Kalau saya nggak boleh tinggal di buminya Allah, saya mesti tinggal di mana? Kalau saya nggak boleh berdiri di buminya Allah, saya mesti berdiri di mana? Kalau saya nggak boleh tidur di buminya Allah, saya mesti tidur di mana? Tapi apa kata Ibrahim bin Adam Abul Ishaq? Ya Jahdar bin Rabi'ah, wahai Jahdar bin Rabi'ah, selama engkau tidak bisa tinggal selain di buminya Allah, kenapa engkau tidak takut ketika menancapkan kakimu di muka bumi Allah tapi masih berbuat kemaksiatan? Kenapa engkau tidak takut ketika engkau tertidur di buminya Allah masih berbuat kemaksiatan? Kenapa engkau tidak malu ketika engkau melangkah mencari apapun yang ada di dunia ini sementara engkau masih berbuat maksiat di hadapan Allah? Jadi kita kalau tidur seharusnya ingat, bang, Allah ini bumi Allah, Allah yang ciptain semuanya. Ngapa bersyukur aja susah? Tinggalkan kemaksiatan. Kalau kita merasa berdiri bisa di bumi Allah, seharusnya malu dan takut ketika kita menciptakan kemaksiatan di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin bergetar nih Jahdar. Kemudian kata Ibrahim bin Adam, ya Jahdar bin Rabi'ah, wa tamkun fil maksiat. Hei Jahdar bin Rabi'ah, kalau saja engkau masih saat ini berbuat kemaksiatan, tajri min malakil maut, maka larilah engkau dari malaikat maut yang akan mencabut ruhmu. Jatuhlah Jahdar sambil berkata, ya Abul Ishaq, wahai Ibrahim bin Adham Abul Ishaq, siapa yang mampu lari dari kejaran atau dari cabutan Ijrail? Siapa yang mampu lari dari kejaran malaikat pencabut nyawa? Tak ada satu orang pun yang mampu. Karena saya juga kan pernah belajar, mati tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Mati adalah hak prerogatif Allah, dan semua manusia akan mati, tidak pernah akan bisa lepas. Siapapun dia, presiden kah, jenderal kah, orang paling hebat kah, kalau memang datang waktunya kematian, maka matilah dia. Siapa yang sanggup lari dari malaikat maut? Lalu apa kata Ibrahim bin Adam?
Kalau sampean tahu bahwa setiap yang bernyawa, yang hidup tidak mampu lari dari malaikat maut, kenapa tidak takut ketika berbuat maksiat dicabut oleh malaikat maut? Kenapa sampean tidak takut ketika sampean melupakan Allah, kemudian Allah menyuruh Ijrail mencabut ruhmu? Mulai nih Jahdar nangis nih. Jadi ketika kita berbuat maksiat ingat mati, Bang. Mudah-mudahan dicabutnya model kayak begini nih, enak. Lagi ngaji begini, Masya Allah, nikmat nih. Lagi sholat dicabut, asik. Lagi berbuat baik dicabut, asik. Cuman kan mesti kita tanya, selama 24 jam kita hidup, kira-kira kebaikan atau keburukan yang banyak kita ciptakan? 24 jam, Bang. Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, kira-kira banyakan kebaikan apa banyakan keburukan? Banyakan pahala atau kemaksiatan? Berarti setelah kita berbuat baik sedikit, tapi setelah kita berbuat kemaksiatan banyaknya, bukan main. Bagaimana ketika kita berbuat maksiat kemudian Ijrail mencabut kita? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ya. Berarti motornya mogok, kita doain jalan lancar, bisa beli bensin, amin. Pokoknya begitu kita doain aja. Kalau balik lagi kita doain jatuh kan gitu ya. Tuh, Masya Allah kan? Ya. Jadi tidak ada yang mampu lari dari malaikat maut. Makanya kita sering dengar nih, seakan-akan ini pertanyaan kubur. Nanti di kubur tanya lu, man rabbuka, betul ya? Ada itu ya? Wa man nabiyuka, aina kiblatuka, wa ma sahibuka, wa ma kitabuka. Tanya itu pertanyaan kubur. Itu bukan pertanyaan kubur. Lah orang kalau udah matinya berbuat baik nggak usah ditanya lagi. Kalau udah baik matinya ngapain ditanya lagi malaikat? Betul kan? Nah kalau Nabi Muhammad meninggal masih ditanya wa man nabiyuka. Lalu nanya gua sendiri kan begitu. Maksudnya apa? Ini pertanyaan sebelum kita dikubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita mesti tahu ketika hidup siapa Tuhan kita. Allah yang punya 99 Asmaul Husna. Nah ketika hiduplah kita kenal Allah. Sudah mati sudah terputus amalan. Yang kenal Allah di dunia waktu itu dipelihara dengan baik. Yang nggak kenal Allah dihancurin. Tugas kan begitu. Kagak ditanya lagi man rabbuka. Udah ketahuan matinya husnul khotimah, lebih mulia kita dari malaikat. Manusia ketika berbuat baik maka dia lebih mulia dari malaikat. Tapi manusia ketika berbuat keburukan ini lebih kotor daripada binatang. Nah orang yang matinya dalam keadaan husnul khotimah ya nggak perlu ditanya lagi. Man rabbuka. Ini pertanyaan ketika kita hidup di dunia. Siapa Tuhan lu? Allah. Kenapa lu kagak takut sama Allah? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Banyak berselawat di dunia ini. Supaya nanti padang mahsyar, yaumil qiyamah, barja kita mendapatkan syafaatul uzma. Ini pertanyaan sebelum dikubur. Man rabbuka wa man nabiyuka? Wa ma kitabuka, apa kitab lu? Al-Qur'an, baca lagi masih hidup. Udah mati udah terputus amalan dan butuh bacaan dari anak-anak kita. Yang gue tanya nih, dari pagi sampai sekarang udah ada belum yang buka Quran tadi? Ada nggak? Halo, baca bang Quran. Baca nggak lo? Jangan ada aja lo, serius nih. Abang baca tadi Quran sampai sekarang dibaca Quran kagak? Nanti kan jadi pertanyaan di dunia ini. Wah mau kita buka. Maksudnya apa? Huda, sifah, furqan, nur. Baca itu petunjuk. Kalau kita pengen jadi orang benar, orang baik, baca Al-Quran, dalami, maknami, pahami dalam kehidupan. Kalau kita pengen punya cahaya terindah, Al-Quran wahuwan nur, Al-Quran adalah cahaya. Maka kita nggak dalam kegelapan, hati kita nggak selalu gundah gulana. Makanya kalau lagi bokeh, nggak punya duit, baca aja Al-Quran. Insya Allah kita punya cahaya dalam kehidupan. Allah yang ngasih rezeki, maka jemput hidayah. Kalaupun hak prerogatif Allah. Wahuwa sifat, penyembuh. Ketika kita bete, stres, jangan curhat sama orang, malah parah. Tapi ambil Al-Quran, baca dalami maknanya. Insya Allah curhatan yang paling terbaik adalah Al-Quran, karena wahuwa syifa. Tuh ya. Wa ma kita buka. Aina kiblatuka? Di mana kiblat lu? Nih sebelum meninggal kita mesti tahu kiblat kita di mana. Bukan pertanyaan kubur itu bang, pertanyaan sebelum dikubur. Kiblat lu mana? Ka'bah. Tujuannya buat apa kita menghadap Ka'bah? Salat kagak waktu di dunia?
Oh kagak, ya nggak usah ditanya lagi, injak langsung yang begitu mah. Oh ternyata dia sholatnya hebat, ya nggak perlu tanya lagi, ngapain ditanya orang dia mati dalam keadaan husnul khotimah, sholatnya hebat kan begitu. Baru yang terakhir apa? Waman sohibuka, siapa teman-temanmu? Udah mati mah nggak perlu nyari teman, udah kagak punya teman lah. Tapi teman-teman di saat kita hidup, ini yang begini-begini teman terbaik ini. Insya Allah jadi teman terbaik. Kalaupun ngajinya saya bilang berubah-berubah mulu mukanya, ini udah berapa kali berubah lagi mukanya nih. Kalau yang non wajah-wajah lama cuma berapa orang nih, wajah baru lagi. Nggak apa-apa dah, namanya juga rindu surga. Yang rindu aja sama surga datang boleh, yang kagak rindu kagak apa-apa. Sebab ngajak orang berbuat baik susah bang. Kalau berbuat buruk nggak usah diajak, bayar juga mau. Orang rame-rame ke bioskop, bayar 21 mau. Dari pengajian, kita lagi ngaji gorengan udah disiapin loh, makanan segala macam, belum semangka, teh. Dahsyat banget. Tapi kenapa sulit? Karena jujur ketika orang berbuat baik, godaannya dahsyat luar biasa. Tuh ya, tadi pertanyaan sebelum dikubur tuh. Siapa yang mampu lari dari malaikat maut? Nggak ada satupun yang mampu. Yang terakhir, ya Jahdar bin Rabi'ah, wahai Jahdar bin Rabi'ah, wa in takun fil maksiat, kalau saja engkau masih berbuat maksiat, larilah nanti ketika malaikat penjaga neraka akan menggiringmu ke dalam api neraka. Maka menangislah Jahdar, bergetarlah Jahdar, bertakbirlah Jahdar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Jahdar? Wahai Ibrahim bin Adham, tak ada yang mampu manusia lari dari kejaran atau dari pegangan malaikat penjaga pintu neraka. Tak ada satupun makhluk yang mampu ketika kita memang harus dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hari ini bergetarlah hati Jahdar, dan dia mendapatkan hidayah yang terindah dari 4 nasihat Ibrahim bin Adham. Kalau masih berbuat maksiat, jangan pernah makan rezeki Allah. Kalau masih berbuat maksiat, jangan pernah tinggal di bumi Allah. Kalau masih berbuat maksiat, jangan larilah engkau dari malaikat maut yang hendak mencabutmu. Kalau masih berbuat maksiat, maka larilah dari malaikat Zabaniyah yang hendak memasukkan dirimu ke dalam api neraka. Kalau kita tidak sanggup, lebih baik kembali kepada Allah. Sedikit banyaknya ibadah, yang penting lillahi ta'ala. Wis, jangan banyak-banyak, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Yang mau bertanya dipersilakan, yang mau makan kita tunggu gorengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.